Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh mahasiswa tingkat 3 kebidanan yang mengikuti pengkayaan, hari ini Ibu akan contohkan soal-soal latihan hukum bidan pada mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi berlahir. Mohon maaf ya, saya ditemani oleh bayi saya sehingga ada beberapa suaranya kalau sedang ini ingin berbicara. Kita mulai saja soal nomor 1. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 40 minggu. Sebelumnya kalau Anda baca atau menyimak video saya tentang tips and trick, saya akan membaca pertanyaannya dulu. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? Sebenarnya kalau memang saya menemukan soal seperti ini, saya akan lihat pembukaannya, 6 cm, ini ada di BPM, dan ini jam 8. Ini G2. Sebenarnya jawabannya itu ada 2, 4 jam kemudian atau jam 10. Ya, 4 jam kemudian kenapa? Karena prinsip dalam melakukan pemeriksaan dalam itu 4 jam sekali untuk mengurangi infeksi nosokomial. Namun, boleh dilakukan pemeriksaan dalam sebelum 4 jam atas indikasi. Misalnya, kita jam 8 periksa dalam, pembukaan 6, kemudian jam 9 tiba-tiba ketubannya pecah. Itu boleh periksa dalam, nggak harus nunggu 4 jam kemudian. Namun, dalam kasus ini saya mempertimbangkan ibunya G2. G2 itu pembukaan bisa 1-2 cm per jam. Dia dalam pembukaan 6 cm membutuhkan 4 cm lagi. Jadi kalau kontraksinya 40 detik, sudah 3 kali dalam 10 menit, dia kemungkinan besar 1 jam itu 2 cm. Jadi cukup butuh 2 jam lagi, saya akan periksa dalam. Jadi jam 10. Nanti pada saat jam 10, apakah itu lengkap atau tidak, itu nanti hasilnya kan sesuai dengan kasus ya. Jadi bukan harus lengkap, bukan harus 10 cm, tidak. Tetapi kita punya prediksi kapan harus melakukan periksa dalam lagi. Gitu ya, itu jawabannya. Jadi jawabannya D atau E. Kalau yang E nggak ada, Anda boleh jawab D. Tapi kalau ada yang E, Anda harus jawab yang E ya. Kemudian nomor 2, langkah apakah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Oke, kita cek. Ibunya hamil, kehamilan 38 minggu, keluhannya mules, ada di BPM. Hasil anamnesisnya ingin BAB, pemeriksaannya normal semua, kepala janinnya sudah tampak 5-6 cm, perineum kaku. Sudah, ini episiotomi. Gitu ya, B. Gak usah lihat yang lain. Pilihan yang lain maksudnya, misalnya yang A, pertahankan posisi fleksi, perlahan-lahan membantu kelahiran, menahan batas, mencegah, itu kelamaan. Ya. Kemudian, oh ya, saya kasih tahu ini soal adalah campuran dari saya searching di web, kemudian ada dari buku panduan, kemudian ada yang saya bikin sendiri. Ya, jadi bukan semua saya bikin sendiri, tidak, ada yang dari luar. Oke, nomor 3, posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita cek pembukaannya 7 cm, kontraksinya sudah 40, keluhannya mules, sudah keluar lendir darah, kontraksi semakin sering, memilih berbaring, ya miring kiri. Udah, nggak usah baca yang lain. Jawabannya C ya. Kemudian alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? Oke. Kepala masih bisa digoyang. Oh, berarti belum masuk nih penurunan kepala 5/5. Udah nggak usah lihat usia ibu, masa gestasi, belum infarto, atau HIS belum adekuat. Kita cek HIS sudah cukup lah, ya nggak? Umur 18 tahun, tapi kan secara memang menjadi, tapi kan ada yang bisa melahirkan normal 18 tahun itu, bahkan kalau anak SMA bisa lahiran di WC ya nggak? Masa gestasi 37 minggu masuk persalinan normal, belum infartu, bisa jadi belum infartu ya, karena tidak ada pembukaan, tetapi saya fokusnya di kepala masih bisa digoyang, berarti kan nggak masuk ke pintu atas tanggul, jadi yang E.
Gitu. Jadi kemungkinan besar apa itu namanya cephalopelvic disproportion CPD. Itu ya. Kemudian langkah apa selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Oh, kontraksi bagus, kepala janin 5-6 cm, ya udah pimpin, beneran. Memfasilitasi si ibu melakukan posisi meneran. Ya, ininya normal. Ditemani suami BPM kala 2 dengan keluhan mulas tak tertahankan hasil anamnesis haus. Merasa ingin BAB. Haus dulu apa dipimpin meneran dulu? Ya pasti. Mau melibatkan pendamping untuk memberi minum atau memfasilitasi ibu untuk melakukan posisi meneran. Ibunya 5-6 cm, kontraksi, masih kontraksi ya, tidak dalam istirahat. Jadi tetap harus pimpin meneran. Kemudian nomor 6. Oh ya, mohon maaf jika mungkin ini membuat distraksi teman-teman mahasiswa agak bingung, kan biasanya urutannya adalah membaca kasus dulu, baru membaca pertanyaan, baru menjawab. Kalau kali ini saya lengkap ya, jadi saya baca pertanyaannya dulu, baru saya cek data, baru saya lihat pilih gitu ya. Bener nggak itu nanti? Ya nanti kalau masih ada waktu baru Anda cek. Ya nggak bisa gitu dong. Nah nanti berarti itu perlu banyak latihan. Tetapi nggak apa-apa. Dan nanti misalnya baca soalnya dulu, baru baca pertanyaan dan baca pilihannya. Ya nggak apa-apa. Itu begitu juga nggak apa-apa. Ini mungkin bisa jadi referensi aja, masukkan aja ya. Ya, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita cek pembukaannya 6, porsio tipis lunak, ketuban utuh, amniotomi. Enggak dong, enggak. Pembukaan 6 berarti melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Kenapa? Karena mulasnya semakin sering. Tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit. Ya, melibatkan suami ya. Kenapa nggak mengajarkan ibu bernafas, memberikan kompres dingin, menjelaskan fisiologi persalinan, meminta ibu istirahat? Nggak bisa meminta ibu istirahat ya. Karena udah mulusnya udah sering nih, 3 kali dalam 40 menit. Mengajarkan ibu nafas dalam, bukan bernafas kalaupun mau. Memberikan kompres dingin, berarti bidannya yang mengerjakan dan menjelaskan fisiologis persalinan. Ini bisa digampar ini sama pasien. Lagi dikasih pendidikan fisiologis persalinan. Yang ada ya tadi melibatkan suami. Kenapa nggak kompres dingin, Bu? Kompres dingin berarti yang jalan adalah bidannya. Ya, bidan itu memberdayakan ibu dan suami untuk melakukan atau bisa melewati persalinannya dengan baik. Ya. Jadi saya pilih ini. Kemudian tindakan apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Hasil pemeriksaan tidak ada janin kedua, kontraksi kuat. Nah, tampak darah keluar saat bayi diletakkan di abdomen. Berarti kala 3 ini. Kala 2 masuk kala 3 berarti suntik oksitosin 10 unit secara IM. Ya. Beneran? Dalam kala 3, riwayat kala 2 persalinan cepat saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar tiba-tiba, hasil pemeriksaan tidak ada janin kedua, kontraksi kuat. Ya, suntik oksitosin. D ya. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus di atas? Sakrum janin pada posisi anterior posterior di vulva. Di rumah pasien. G4, 35 tahun G4, kehamilannya 8 minggu, persalinan yang lalu normal. Ya sudah, melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Tetap lahirkan. Karena sudah tampak di anterior posterior vulva. Mau dirujuk juga nggak bisa ya, lahir di jalan nanti. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Protein urin positif 3, pembukaan 9, kejang, stabilkan pasien. Ya, diantar suami dalam keadaan kejang, muka sembab, kaki udem, tim ponet bekerja cepat, 1 petugas mempertahankan jalan nafas, 1 lagi melakukan regimen MGSO4, 1 lagi melakukan kateterisasi dengan pemeriksaan yang terfokus. Ya, stabilkan pasien dulu. Ya, nggak boleh ngapa-ngapain. Nanti kalau sudah berhenti kejang, baru pembukaan lengkap, baru kita cek. Apakah bisa lahir di tempat atau harus dirujuk ke rumah sakit. Gitu ya. Jadi jawabannya apa? A. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Oke, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, ubun-ubun kecil kiri depan.
Rencana asuhan, melakukan observasi DJJ per 30 menit. Karena semua normal ya, usia normal, GPA normal, kehamilannya normal, keluhannya mules, TTV normal, TFU normal 32, DJJ normal, penurunan kepala oke, normal, kontraksi oke. Torusio tipis tolak. Ya. Mengukur nadi setelah 4 jam bisa. Melakukan pemeriksaan dalam 2 jam kemudian tidak bisa. Memeriksa tekanan darah menjelang persalinan tidak. Melakukan observasi DJJ per 30 menit iya bisa. Menilai kontraksi 1 jam lagi nggak bisa karena harusnya 30 menit ya nggak? Periksa dalam harusnya 4 jam. Ya nggak? Atau 2 jam minimal. Mau yang mana nih jadinya? Mau yang D atau yang B? Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kalau saya yang paling dekat ini melakukan observasi DJJ per 30 menit. Kalau ini kan 2 jam kemudian, ini 4 jam kemudian, itu kan masih 2 jam lagi gitu loh. Yang paling dekat itu ini apa namanya DJJ ya itu. Kemudian rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pembukaan 5 cm, ketuban utuh, kepala, kontraksi, TTV oke, hasil anamnesa keluar lendir darah. Ibu tampak gelisah dan kesakitan. Mulas tidak tertahankan, berarti ajarkan teknik relaksasi yang B. Ya, jadi karena pembukaannya 5 cm. Beri dukungan pasti, tapi kan dukungan doang ibunya tetap mules ya mules juga gitu. Jadi kalau diajari teknik relaksasi kan kalau mules mudah-mudahan bisa meminimalisir atau mengadaptasi rasa mulesnya itu lebih diterima oleh ibu ya. Nggak mungkin juga motivasi berkemis sesering mungkin ya. Sarankan berbaring dalam posisi terlentang apalagi nggak boleh. Oke, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Pembukaan lengkap ya, pimpin beneran. Ubun-ubun kecil kiri depan oke, ketuban utuh mohon maaf, ini amniotomi. Lakukan amniotomi dulu ya, baru pimpin beneran. Mohon maaf ini, saya revisi. Jawaban adalah C. Pembukaan lengkap, ketuban utuh. Ya, amniotomi dulu. Kemudian tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Pembukaan lengkap, penurunan kepala, station 0, ketuban pecah spontan. Nah ini baru pimpin meneran. Ya. Sebentar ya. Siram dulu, siram. Siram. Siram dulu. Kamu ngekek kan? Tuh, kamu siram. Ya, lanjut. Tadi sampai nomor 11 ya. Oke. Tadi jawaban nomor 11 adalah mohon maaf, tadi sampai nomor 13 ya. Jadi, tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus di atas? Ketuban pecah spontan, pembukaan lengkap berarti pimpin meneran. Penurunan kepala station 0 berarti itu sudah sampai di spina ischiadica, berarti di
HOTS 3 ya. Kemudian nomor 14, rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pembukaan 5, ketuban negatif, porsiotipis lunak. Ketuban sudah pecah 1 jam yang lalu, KU-nya baik, nadi baik, pernafasan baik, TFU 33, letak lintang, ya sudah rujuk. Ya, letak rintang. Apakah harus nilai air ketuban dengan lakmus? Sepertinya tidak perlu karena pembukaan sudah 5. Ya. Ini sudah letak lintang, lakukan rujuk. Kalau pasang infus dirujuk, saya lebih suka yang C. Tapi kalau pasang infus ibu dipuasakan, ini sepertinya persiapan untuk dioperasi. Tetapi kan kita harus ke rumah sakit dulu karena ini di PPM ya. Oke, saya akan pilih A. 15. Tindakan apakah yang paling tepat untuk kasus di atas? Kepala sudah 5-6 cm, telah dipimpin meneran selama 1 jam, dan belum ada menunjukkan kemajuan. G2. Ya, berarti dirujuk. Ya. Dirujuk. Gak usah mikir monitor kontraksi, karena udah 1 jam, pasang infus ibu dipuasakan juga tidak, rawat tidak, lanjutkan memimpin persalinan tidak. Tetap rujuk. Kemudian 16, diagnosis apakah yang paling tepat dan mungkin terjadi pada kasus tersebut? Anak pertama, bayi perempuan, anak pertama, gestasinya 38, kala 2 lama, tidak segera menangis, ya asfiksia berarti. Ya, kulit jari ekstremitas, tonus ototomas. Berarti jawabannya D ya. Kemudian nomor 17. Nomor 17 ini diagnosis apakah yang paling mungkin? Adalah bayi perempuan umur 3 hari, kontrol tampak kuning pada muka sampai leher sampai ke pusat. Ikterus fisiologis. Ya, kecuali kalau hari pertama baru ke jaundice patologis ya. Atau kalau keseluruhan sampai mana? Jari kaki itu bisa ke ikterus. Kemudian jenis refleks apakah yang ditunjukkan pada bayi? Lihat hasilnya mulut bayi mengikuti arah jari berarti rutin. Kemudian asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut di atas? Bayi laki-laki, anak kedua lahir 6 jam, di rumah sakit secara spontan, nafas spontan, usia gestasi 40 minggu, inisiasi berhasil, sudah BAT 1 kali, panjang badan, berat badan normal, telah dikasih vitamin K. Saya akan memfasilitasi rooming. Bisa saja memandikan, tapi kalau tidak ada pukul ya, di sini tidak ada jamnya, saya meminimalisir itu karena memandikan itu biasanya antara 6 sampai 24 jam masih bisa ditunda. Tetapi kalau 6 jam berarti fasilitasi rooming in, ya. Atau memberikan suntikan imunisasi hepatitis B0. Harusnya idealnya itu adalah penyuntikan hepatitis B0 adalah 1 jam setelah suntikan VITK-1. Namun ini 6 jam. Kembali lagi 6 jam itu kan hasil pengawasan di VK. Jadi setelah 6 jam itu biasanya pindah ruangan dan tadi harus fasilitas rooming. Jadi tetap ya saya pilih yang C. Yang terakhir, seorang bidan diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Pemeriksaan bayi normal, panjang badan, berat badan, terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, tidak batang, kaput, saksedanium, mohon maaf. Teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfe. Itu adalah kaput saksedanium. Oke? Baik, demikian pembahasan soal dari asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika harus beradaptasi dengan gaya atau style saya dalam menjawab pertanyaan gitu ya. Ya memang begitu dari dulu saya kalau ujian saya lihat dulu pertanyaannya apa baru naik ke atas gitu. Boleh aja sih kalau mau baca dari atas tapi itu buang waktu menurut saya. Monggo silahkan. Yang baik diadop silahkan, yang buruk jangan diadop. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.